Atletico Madrid bersiap menghadapi bursa transfer musim panas yang sibuk meski sudah aktif di musim dingin. Skuad Diego Simeone masih membutuhkan tambahan pemain, terutama di posisi bek tengah, serta kemungkinan penguatan di bek kiri dan lini serang jika Antoine Griezmann dan Alexander Sørloth hengkang. Salah satu target yang kembali dipantau adalah Lee Kang-in dari PSG yang dinilai cocok untuk melengkapi lini depan Atletico. Namun, upaya ini diprediksi sulit karena PSG ingin mempertahankannya dan berencana menawarkan kontrak baru hingga 2028, sementara Lee juga merasa nyaman di Paris. Real Madrid merasakan dampak besar dari absennya kapten mereka, Dani Carvajal, yang mengalami cedera serius sejak Oktober dan harus menjalani operasi hingga membuatnya menepi cukup lama. Meski sudah kembali masuk skuad pada awal Januari dan tampil di Piala Super Spanyol, bek kanan berusia 34 tahun itu hampir tidak mendapat menit bermain. Kini, kabar positif datang menjelang laga penting melawan Valencia, di mana Carvajal dilaporkan sudah siap kembali menjadi starter. Kembalinya sang kapten akan memberi dorongan signifikan bagi Real Madrid, baik dari segi kepemimpinan, pengalaman maupun keseimbangan tim. Everton akhirnya mengambil keputusan terkait masa depan Dwight McNeil setelah kepindahannya ke Crystal Palace gagal terwujud pada bursa transfer musim dingin. Winger berusia 26 tahun itu kini tidak lagi menjadi pilihan utama dan hanya mendapat sedikit kesempatan bermain, sehingga posisinya di skuad menjadi tidak menentu dan karirnya di klub menghadapi ketidakpastian. Mengantisipasi hal ini, klub Merseyside tersebut berencana melepas McNeil secara permanen pada bursa transfer musim panas mendatang dengan bandrol sekitar 20 juta pound sterling, angka yang sama dengan kesepakatan yang hampir tercapai sebelumnya. Gelandang Barcelona, Gavi, telah absen lebih dari 4 bulan akibat cedera meniskus pada lutut kanannya yang memerlukan operasi artroskopi. Awalnya, pemain berusia 21 tahun ini mencoba perawatan konservatif, namun kemudian memilih tindakan bedah untuk menjahit meniskus yang rusak dan mempercepat proses pemulihan. Kini, ia menunjukkan kemajuan yang menjanjikan, terlihat dari unggahannya di Instagram bersama Pedri, keduanya mengenakan seragam latihan tim di Ciutat Esportiva. Pelatih Hansi Flick dan stafnya berharap Gavi segera kembali ke lapangan dan bergabung kembali dengan tim utama. Pada bursa transfer musim dingin ini, Inter Milan gagal menambah amunisi meski sempat dikaitkan dengan nama-nama seperti Ivan Perisic dan Moussa Diaby. Namun, pelatih Christian Chivu menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah masalah besar, karena klub telah berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaannya mendatangkan pemain yang sesuai kebutuhan tim. Chivu menilai skuad saat ini sudah sangat memadai dan tetap mampu berkembang meski tanpa tambahan pemain di pertengahan musim. Ia juga menyoroti potensi pemain berbakat dari tim U23 yang dapat memberikan kontribusi penting. Chivu menekankan bahwa tim akan terus bekerja keras, beradaptasi dengan situasi, dan berjuang hingga akhir musim. Musim ini, Tottenham Hotspur mengalami performa yang tidak konsisten, sebagian besar disebabkan oleh banyaknya pemain yang cedera, terutama di lini serang mereka. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Spurs sempat mendapatkan tawaran terakhir untuk meminjam John Darren dari Al Nassr melalui Fenerbahce pada hari terakhir bursa transfer musim dingin. Namun, klub memilih untuk menolak tawaran tersebut dan lebih fokus melanjutkan masa peminjaman Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain. Keputusan ini menunjukkan bahwa Tottenham berharap skuad yang ada saat ini dapat tetap bersaing dan mengatasi masalah cedera di paruh kedua musim. Masa depan Harry Maguire di Manchester United terus menjadi sorotan, menjelang berakhirnya kontraknya pada Juni mendatang. MU saat ini tengah fokus mengurangi beban gaji yang tinggi, termasuk gaji Maguire yang mencapai sekitar 200.000 pound sterling per minggu, sehingga muncul minat dari beberapa klub untuk merekrutnya. Menurut jurnalis ternama Fabrizio Romano, pada bursa transfer musim dingin lalu, sejumlah klub Italia sempat melakukan pendekatan untuk mendapatkan Maguire, namun semua tawaran ditolaknya. Bek internasional Inggris itu tampaknya masih ingin melanjutkan karirnya di Old Trafford,
tetap bermain untuk United dan menikmati perannya sebagai salah satu pemain kunci klub. Napoli mulai merasa khawatir menyusul kabar ketertarikan Manchester United untuk memulangkan Scott McTominay ke Old Trafford pada musim depan. Sejak bergabung dengan Napoli, McTominay berhasil menghidupkan kembali karirnya yang sempat meredup, bahkan memenangkan trofi Serie A pada musim pertamanya dan tampil impresif musim ini dengan 13 kontribusi gol setelah mencatat 19 kontribusi gol musim lalu. Kepala Pengembangan Bisnis Global Napoli, Leonardo Giamarioli, mengaku khawatir dengan kabar tersebut. Sebab jika United datang dengan tawaran besar, sulit bagi klub untuk mencegah kepergian sang gelandang. Joshua Kimmich memuji rekan setimnya di Bayern Munich, Harry Kane, sebagai sosok yang tidak egois dan selalu mengutamakan kepentingan tim di lapangan. Kane kerap membuka ruang bagi rekan setim untuk mencetak gol, berbeda dengan banyak pemain bintang lain yang fokus pada prestasi individu. Meski demikian, Kane tetap tampil produktif dengan 36 gol dan 4 assist dari 32 penampilan di semua kompetisi musim 2025-2026, menunjukkan kemampuannya sebagai pemain lengkap. Kimmich menilai kombinasi sikap rendah hati, kepemimpinan, kerjasama tim, dan kemampuan mencetak gol membuat Kane sangat istimewa dan berharga bagi Bayern, sekaligus menjadikannya salah satu kandidat kuat untuk Ballon d'Or. Enzo Fernandez telah berkembang menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di Premier League bersama Chelsea, memainkan peran penting baik dalam membangun serangan maupun menjaga keseimbangan tim. Real Madrid melihatnya sebagai solusi jangka panjang di lini tengah sejak berakhirnya era Luka Modric dan Toni Kroos. Namun, Chelsea hanya bersedia melepas Fernandes dengan harga sekitar 140 juta euro, mencerminkan betapa pentingnya dia bagi proyek The Blues. Bagi sang pemain, pindah ke Madrid menawarkan peluang meraih gelar La Liga dan Liga Champions secara rutin, serta menyesuaikan diri dengan atmosfer sepak bola Spanyol yang sesuai bagi banyak pemain Amerika Selatan. Juventus diperkirakan akan melepas Dusan Vlahovic pada bursa transfer musim panas karena kontraknya yang tersisa beberapa bulan, performa yang menurun akibat cedera, dan kebutuhan finansial klub. Vlahovic saat ini cedera dan diperkirakan baru kembali bermain pada Maret setelah mencetak 6 gol sepanjang musim ini. Juventus mempertimbangkan menjualnya untuk menyeimbangkan keuangan karena ia termasuk pemain dengan gaji tertinggi di klub. Newcastle United muncul sebagai peminat serius dan telah mulai menanyakan detail transfer, termasuk biaya dan struktur gaji yang dianggap realistis mengingat kemampuan finansial klub Premier League tersebut. Real Madrid menjadikan perekrutan gelandang baru sebagai prioritas utama pada bursa transfer musim panas, setelah menyadari belum adanya pengganti sepadan untuk Luka Modric dan Toni Kroos. Vitinha dari PSG disebut sebagai target utama, namun peluang merekrutnya dinilai sangat kecil. Oleh karena itu, Real Madrid mulai mempertimbangkan opsi lain, termasuk Fabian Ruiz. Gelandang internasional Spanyol berusia 29 tahun tersebut saat ini membela PSG, dan kontraknya berakhir pada 2027, sehingga musim panas ini bisa menjadi kesempatan bagi Los Blancos untuk merekrutnya dengan biaya yang relatif terjangkau. Chelsea berencana melakukan perombakan skuad pada bursa transfer musim panas dengan mengincar dua talenta muda, Nico Paz dan Endrick. The Blues disebut siap mengajukan tawaran gabungan senilai 120 juta euro, masing-masing sekitar 50 juta euro untuk Paz dan 70 juta euro untuk Endrick, sejalan dengan fokus klub pada proyek jangka panjang berbasis pemain muda. Endrick tampil menonjol saat dipinjamkan ke Lyon, sementara Nico Paz bersinar bersama Como di Serie A. Meski demikian, Real Madrid masih memandang keduanya sebagai aset masa depan dan belum tentu bersedia melepas mereka, meskipun Chelsea berharap tawaran besar tersebut bisa mengubah sikap Los Blancos. Legenda timnas Jerman Thomas Müller menyatakan keyakinannya bahwa Bayern Munich mampu melaju hingga final Liga Champions musim ini yang akan digelar di Arena Puskás, Budapest. Ia menilai Bayern memiliki kesiapan taktik yang matang, kualitas individu pemain yang tinggi, serta kedalaman lini pertahanan yang sangat baik.
Muller juga menyoroti pentingnya kebugaran pemain kunci seperti Harry Kane dan Michael Olise, karena kontribusi mereka akan sangat menentukan di fase krusial kompetisi. Dengan kepercayaan diri dan semangat juang yang terlihat dalam tim, Muller yakin Bayern bisa mengulang kesuksesan mereka seperti saat menjuarai Liga Champions pada musim 2012-2013 dan 2019-2020. Manchester United kembali berburu winger kiri menyusul pergantian manajer dan penerapan formasi 4-2-3-1 oleh Michael Carrick. Setelah melepas Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford pada musim panas lalu, MU saat ini belum memiliki winger kiri murni dan hanya mengandalkan Patrick Dorgu sebagai solusi sementara. Untuk memperkuat posisi ini, klub kini membidik Kenan Yildiz dari Juventus. Pemain muda asal Italia itu tampil impresif di Serie A, berhasil menjadi starter reguler dan konsisten memberikan gol serta assist. Performa apik Yildiz membuat Setan Merah tertarik merekrutnya pada bursa transfer mendatang sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk memperkuat lini serang. Barcelona berencana memperkuat lini pertahanan dengan mendatangkan bek tengah baru, menyusul stok pemain yang terbatas dan kemungkinan dilepasnya Andreas Christensen di musim panas nanti. Klub Catalunya dikabarkan tertarik pada Christian Romero dari Tottenham yang sejak pindah ke London Utara pada 2022 tampil impresif dan kini dianggap salah satu bek tengah terbaik di Premier League. Romero juga berada di usia prima, 27 tahun, dan dikabarkan tidak bahagia di Tottenham setelah mengkritik klub terkait minimnya pembelian pemain saat cedera melanda skuad. Situasi ini memberi peluang bagi Barcelona untuk merekrutnya dan memperkuat lini belakang di bursa transfer musim panas mendatang. Masa depan Mohamed Salah di Liverpool kembali menjadi sorotan karena kontraknya yang tersisa 1 tahun, situasi yang kerap memicu spekulasi transfer. Setelah kembali dari Piala Afrika, ia tampil sebagai starter dalam beberapa laga dan hampir penuh saat Liverpool menang 4-1 atas Newcastle, meski minat klub-klub Arab Saudi terhadapnya belum sepenuhnya hilang. Di tengah ketidakpastian ini, Joe Cole menilai Liverpool perlu mulai memikirkan pengganti Salah dan menyebut Jarrod Bowen dari West Ham sebagai kandidat paling logis berkat konsistensi dan performanya yang dinilai sepadan dengan tuntutan bermain di klub sebesar Liverpool. Arsenal dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan gelandang Bayern Munchen, Leon Goretzka, pada bursa transfer musim panas mendatang. Klub London Utara ini sebelumnya mencoba mendekati Goretzka pada Januari, namun upaya tersebut gagal karena sang pemain memutuskan untuk tetap bertahan di Bayern Munchen hingga akhir musim. Goretzka sendiri merasa gaya bermainnya sangat cocok dengan Premier League dan tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan Arsenal di musim panas nanti, terutama jika The Gunners kembali menunjukkan minat yang serius dan menawarkan proyek yang menarik bagi karirnya. Davide Bartesaghi sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan fans AC Milan setelah terlihat memegangi bagian belakang kakinya dan ditarik keluar pada menit ke-83 digantikan oleh Pervis Estupinan pada laga AC Milan versus Bologna. Kondisi tersebut memicu dugaan adanya cedera otot, terutama mengingat Milan akan menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Namun, pelatih Max Allegri memberikan kabar yang menenangkan usai laga. Ia menegaskan bahwa Bartesaghi tidak mengalami cedera serius, melainkan hanya kram akibat kelelahan. Allegri memastikan tidak ada kerusakan otot dan kondisi sang pemain berada dalam keadaan baik-baik saja. Florian Wirtz sempat menimbulkan tanda tanya besar di awal kiprahnya di Premier League. Datang dengan reputasi tinggi, gelandang asal Jerman tersebut terlihat kesulitan menyesuaikan diri dengan intensitas dan kerasnya sepak bola Inggris pada bulan-bulan awal musim. Namun, seiring berjalannya waktu, performa Wirtz menunjukkan perkembangan yang jelas. Ia mulai memberikan kontribusi nyata dan perannya dalam permainan tim semakin penting. Perubahan positif ini pun mendapat pengakuan dari pelatih Liverpool, Arne Slot, yang menilai Wirtz kini telah mencapai tingkat kesiapan fisik dan taktis untuk bersaing secara konsisten di Premier League. Al-Hilal meraih kemenangan meyakinkan 6-0 atas Al-Aqdud dalam laga kompetisi Saudi Pro League. Karim Benzema tampil sebagai bintang utama dengan mencetak hat-trick dan menjadi motor serangan tim.
Salem Al-Dawsari juga berkontribusi besar lewat 2 golnya, sementara 1 gol lainnya dicetak oleh Malcolm. Sepanjang pertandingan, Al-Hilal mendominasi permainan dan terus menekan pertahanan Al-Aqdud. Kemenangan telak ini semakin menegaskan kekuatan Al-Hilal serta memperkokoh posisi mereka di papan atas klasemen. Barcelona sedang serius mempertimbangkan untuk mempermanenkan Marcus Rashford setelah penampilannya selama masa pinjaman dinilai sangat produktif dan memberikan kontribusi signifikan bagi lini serang klub. Rashford merasa nyaman di Barcelona dan ingin melanjutkan karirnya di klub Katalan, sementara penyesuaian gaji untuk memenuhi aturan keuangan klub diyakini bisa disepakati. Manajemen menilai keputusan ini penting untuk membangun skuad yang lebih kompetitif dan stabil dalam jangka panjang. Keputusan resmi mengenai transfer permanen Rashford diperkirakan akan diumumkan pada bursa transfer musim panas mendatang.